Bab 91, Tes ketiga yang berbahaya, 1. Waktu yang diberikan kepada taruna untuk berlatih untuk ujian ketiga dengan cepat berlalu, dan banyak hal terjadi selama jangka waktu tersebut. Itu dimulai dengan Chun Jong-sum, pangeran dari klan racun yang meninggalkan akademi dengan cedera, dan diakhiri dengan Chun Yu-chan, salah satu dari dua kemungkinan pewaris tahta, yang kalah dalam pertarungan untuk tanda kuning dan lengan dipotong. Ada insiden kecil lainnya, tapi semua insiden penting terkait dengan Chun Yo-won. Pagi-pagi sekali, tepat sebelum ujian ketiga dimulai, ada seorang tamu di kantor ketua. Tamu itu adalah seorang pria yang mengenakan topeng dengan simbol aneh di atasnya. Itu adalah penjaga agung, Marakim menyanyikan Raja Kegelapan. Ada dokumen di tangan penjaga kiri dan kepala akademi, Lee Ha-meng. Tapi dia tidak terlihat senang saat melihat-lihat dokumen. Setelah membaca setiap halaman, dia meletakkannya di atas meja dan bertanya, apakah ini benar-benar disetujui? Ya, itu keputusan dari atas, dan Tuhan menyetujuinya kemarin. Jika Tuhan menyetujuinya, maka tidak ada pilihan. Saya tahu alasan perubahan itu, tapi tidak ada yang akan senang mendengar tentang perubahan itu pada hari ujian. Petik 2. Petik 2. The Great Guardian tidak suka banyak bicara, jadi dia tetap diam. Dokumen yang dibawa Marakim mengubah cara pelaksanaan tes ketiga. Tesnya sepertinya terlalu mudah. Itulah alasan perubahan itu. Ujian di Akademi Iblis selalu dipilih oleh ketua dan instruktur, tidak termasuk ujian pertama yang diadakan pada hari pertama. Proposal tes kemudian akan dikirim ke sesepuh dan Tuhan untuk persetujuan. Selalu ada kasus di mana tes mengalami masalah dan perlu diubah. Tetapi ini adalah perubahan pertama yang diminta pada hari tes. Petik 1. Ini terlalu jauh. Sulit untuk dipahami. Sungguh aneh bahwa dewa, yang saat ini sedang berusaha menjatuhkan 6 klan, telah menyetujui ini. Lee Ha-meng sepertinya tidak nyaman dan Marakim mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan memberikannya kepada Ha-meng. Itu adalah sebuah surat. Ha-meng mulai membaca. Dia kemudian merengut dan membakar surat itu. Tiba-tiba pada abu. Seperti yang Anda inginkan, tuanku. Dan berjam-jam berlalu setelah itu. Semua kadet berkumpul di tempat latihan untuk ujian. Dengan semua kelompok yang sekarang sudah terbiasa dengan kelompoknya, mereka secara alami cucur sesuai dengan kelompoknya. Ke-11 anggota kelompok Yo-won percaya diri. Mereka telah menyempurnakan formasi pedang iblis setelah menjalani latihan keras dan pelajaran dari Yo-won. Anggota lain dari grup Yo-won lainnya juga berada di tempat yang sama. Ini aneh. Yo-won sedang melihat kelompok ketiga yang tersisa di sebelah kirinya. Di belakang pemimpin kelompok ketiga adalah Chun Yu-chan, pangeran dari klan pedang. Dia kehilangan lengannya dan berada di tim sebagai anggota biasa, bukan pemimpin kelompok. Dia mungkin sudah menyerah jika dia seorang kadet biasa, tapi sepertinya dia belum putus asa. Yah. Aku mengerti apa yang mereka pikirkan. Sebagian anggota besar kelompok ketiga adalah pelayan Yu-chan. Sepertinya mereka tidak punya cara untuk mendapatkan tanda kuning lagi, jadi mereka memukuli salah satu pemimpin kelompok dan menukar setiap anggota dengan milik mereka. Petik 1. Seharusnya aku melakukan lebih dari sekadar memotong lengan. Yo-won berpikir dia harus melakukan lebih banyak lagi. Sudah cukup lama sejak para kadet berkumpul, tetapi mereka menunggu lebih lama dari yang diharapkan. Instruktur yang selalu berada di atas panggung bahkan sebelum taruna mulai berkumpul masih belum keluar dari gedung utama. Oh, mereka di sana. Saat itulah Lee Ha-meng dan instruktur lainnya mulai turun dari gedung. Ha-meng naik ke atas panggung dan duduk di kursi. Namun, instruktur juga membawa serta orang-orang yang diikat erat dengan tali ke atas panggung. Kepala mereka ditutupi kain hitam. Berjalan lurus. Tinggal sini, bodoh. Instruktur memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah penjahat. Apa itu? Semua kadet mendengarnya dan menyaksikan dengan canggung. Semua orang yang terkandung itu ditempatkan di depan panggung, dan jumlahnya tepat 16 orang. Ha-meng kemudian bangkit dari kursi dan berbicara. Apakah kamu sudah melakukan banyak pelatihan untuk tes ketiga? Mado, para kadet berteriak serempak. Tapi tidak seperti suara bersemangat mereka, wajah mereka dipenuhi dengan kegugupan. Sebelum kita melanjutkan tes,
saya akan mengumumkan satu perubahan kecil dalam detailnya. Para kadet mulai berkemah, prihatin dengan perubahan yang tidak terduga. Mereka sekarang menyadari bahwa perubahan itu ada pada orang-orang yang terikat di depan panggung. Tes aslinya akan melibatkan instruktur pertarungan dengan formasi pedang iblis. Tapi akan ada sedikit perubahan untuk ini. Hameng kemudian menjentikkan jarinya dan instruktur mengangkat 3 kotak kayu besar. Mereka membukanya dan banyak pedang keluar dari dalam. Itu adalah pedang yang sebenarnya. Pedang sungguhan. Kupikir kita akan menggunakan pedang kayu untuk ujian. Para taruna menjadi bingung dan Hameng terus berjalan. Tesnya tidak akan berubah. Kamu akan menggunakan formasi Sword Demon untuk mengalahkan musuh. Musuh. Youn mengerutkan kening. Dan kata-kata yang keluar dari mulut Hameng langsung mengejutkan semua kadet. Tapi kamu tidak hanya mengalahkan mereka. Kamu harus membunuh musuhmu. Para taruna mulai panik. Mereka terkejut mendengar bahwa mereka harus membunuh musuh. Hameng kemudian berteriak dengan mengeluarkan energi ke dalamnya. Kesunyian. Aduh. Mereka semua membayangkannya sekaligus. Hameng melotot dan melanjutkan, apakah kamu melihat orang-orang ini di depanmu? Mado, mereka adalah penjahat dari pasukan keadilan dan kejahatan. Semua kadet terkejut. Mereka mengira ada yang aneh ketika orang-orang ini dibesarkan, tetapi mereka tidak menganggap mereka penjahat sejati. Mereka lebih seperti tawanan perang, tapi bagi kultus iblis, mereka adalah penjahat. Bab 92, Tes ketiga yang berbahaya, 2. Kamu akan lulus ujian jika kamu membunuh mereka dengan formasi pedang iblis. Ini akan menjadi pertarungan resmi pertamamu. Tes bukan sesi latihan lagi. Itu adalah pertarungan nyata melawan musuh nyata dan mereka harus membunuh mereka. Sebagian besar kadet hanya tinggal di pegunungan 10.000, jadi mereka belum pernah melihat musuh sampai sekarang. Para penjahat ini akan merasa lega jika mereka mengalahkanmu, jadi mereka akan berusaha keras. Jangan bersimpati kepada musuhmu, atau kamu akan mati sebaliknya. Li Hameng menenangkan mereka. Semua kadet menjadi muram. Tentu saja, 36 instruktur siap untuk melompat jika ada potensi bahaya yang mengancam, tetapi mereka tidak memberitahu para kadet. Jika tidak, mereka akan khawatir akan ketakutan mereka. Aku tidak ingin mati. Jin Guok memucat karena ketakutan. Tapi itu bukan hanya Jin Guok. Sekarang ujiannya bukan tentang apakah mereka akan lulus ujian atau tidak. Apakah mereka akan bertahan atau mati? Sekarang, kita akan melanjutkan tes. Saya akan mulai dengan kadet ke-700, kelompok Samacak. Maju dan ambil kembali pedangmu. Mado, kelompok pertama yang mengikuti tes ini adalah kelompok Samacak. Dia adalah orang pertama yang mendaftar untuk menjadi pemimpin kelompok, dan meskipun dia senang melakukannya saat itu, dia dan kelompoknya tidak senang menjadi yang pertama. Naik. Instruktur menyeret salah satu penjahat yang ditahan ke tengah tempat latihan. Kemudian mereka melepaskan kain hitam dan seorang pria dengan janggut kusut dan wajah pucat tidak terlihat. Ada banyak tanda penyiksaan di wajahnya. Aduh, Ark. Dia juga terlihat sangat gugup. Dia sudah mendengar tentang tes itu dan dia tahu apa yang harus dia lakukan jika dia ingin selamat. Namun, dia masih kaget melihat taruna di depannya. Mereka hanya anak-anak. Dia mengajukan diri karena dia diberitahu bahwa dia akan dibebaskan jika dia bisa menang melawan formasi pedang, tetapi dia tidak diberitahu bahwa dia akan melawan remaja. Instruktur menggambarkan pria dari belakang. Kelompok ini beruntung bisa melawan kekuatan keadilan yang bodoh. Sepertinya tidak mungkin ada sesuatu yang salah. Banyak anggota Force of Justice menghargai keadilan atau etika, dan karena itu mereka bersimpati. Sepertinya pria ini mungkin seperti itu. Instruktur melepaskan ikatan pria itu dan melepaskan tekanan pada titik darah, membebaskannya untuk menggunakan seni bela diri. Kelompok Samacak mengelilingi pria itu dan Hameng berteriak, mulai. Dengan perintah, 12 kadet semuanya membentuk jurus pedang 7 iblis. Pria itu kemudian menjadi serius. Dia menyadari bahwa jika dia tidak serius, dia mungkin mati. Kemudian pedangnya menggunakan ki pedang putih bening. Dia adalah prajurit tingkat master yang berpengalaman. Kedua belas kadet menjadi khawatir. Satu-satunya master prajurit yang mereka miliki adalah Samacak,
tapi dia juga hanyalah seorang master prajurit tingkat awal. Jika mereka melakukan kesalahan dalam formasi, maka mereka mungkin akan mati. Kami tidak punya pilihan. Sama Cak menarik napas dalam-dalam dan berteriak, formasi ketiga. Astaga! Kedua belas taruna kemudian mulai melepaskan gerakan pedang ke arah pria berjanggut itu. Dengan setiap pasangan siswa melakukan gerakan pedang yang sama, total 6 gerakan pedang yang dilepaskan oleh semua pasangan, menghasilkan efek yang luar biasa. Apa? 7 pedang iblis biasa telah menjadi gerakan pedang yang tersisa seperti seorang prajurit ulung. Mereka mempelajarinya dengan baik. Youn mengangguk. Penjelasan tertulis tentang formasi pedang iblis dalam buku itu terlalu sederhana, dan ada kemungkinan salah paham akan kelompok menyebabkan menyerang dengan formasi yang sama. Namun, Sama Cak dan kelompoknya melakukannya dengan cara yang benar. Pria berjanggut itu terkejut, tetapi dia dengan cepat mempertahankan diri dari semua gerakan pedang. Dia menyerang dari semua sisi, tetapi dia memiliki cukup pengalaman untuk melawan. Aduh, namun, dia tidak bisa mempertahankan semuanya karena dia telah menahannya untuk waktu yang lama. Otot-ototnya kaku dan bahu serta dadanya dipotong sedikit. Formasi kedua, pergi. Sama Cak kemudian meneriaki anggotanya saat pria berjanggut itu terguncang karena kerusakan. Formasi kedua dilepas, tapi ada masalah. Beberapa kadet memanggil satu sama lain saat mencoba menyelesaikannya terlalu cepat, sehingga mengejutkan formasi. Tidak. Sekarang adalah kesempatannya. Pria berjanggut itu kemudian mengambil uang kembalian untuk memasukkan pedangnya ke salah satu peti kadet. Saat kadet itu tersentak dan menutup matanya, pria itu berjanggut ragu-ragu. Sialan, dia tidak tahan untuk membunuh seorang remaja laki-laki. Dan keraguan-raguan itu membawa kematian. AAAAARGH. Banyak yang menusuk pedangnya dari belakang. Sebuah pedang melewati organnya dan menembus jantungnya, membunuhnya. Beberapa kadet merosot ke tanah setelah pembunuhan pertama mereka. Pemimpin Sama Cak menatap orang mati itu dan menggigit bibirnya. Sialan, ini tidak membuat saya merasa lebih baik. Terlepas dari perasaannya, para taruna berteriak kegirangan atas kemenangan pertama. Wah, sepertinya mereka mendapatkan keberanian dengan melihat pertarungan yang sepertinya berakhir dengan mudah. 2 instruktur kemudian datang untuk mengangkat jenazah. Kamu beruntung, kata instruktur. Sama Cak dan anggotanya mengerutkan kening. Seperti yang dia katakan, jika pria itu berhati dingin, mereka akan terbunuh. Li Hameng kemudian bangkit dari kursi dan berteriak keras, saya mengucapkan selamat atas kemenangan Sama Cak. Terlepas dari kemajuannya, kelompok Sama Cak menjadi cerah sejak mereka lulus ujian. Namun, itu tidak berlangsung lama. Pemimpin Taruna ke-700, Taruna ke-93, Taruna ke-147, Taruna ke-217, Taruna ke-803, Taruna ke-922, dan Taruna ke-983. Ketujuh kadet ini telah lulus ujian ketiga. S7A. Apa artinya itu? Taruna kelima yang tidak dipanggil menjadi kaget. Ini adalah orang-orang yang memanggil satu sama lain selama formasi. Mereka telah melakukan kesalahan, tetapi mereka mengira mereka akan lulus ujian karena mereka telah memenangkan pertarungan. Namun, itu tidak seperti yang mereka harapkan. Youn mengerutkan kening. Jadi tes akan dilakukan secara berkelompok, tetapi hasil sebenarnya bergantung pada masing-masing individu. Kesalahan apapun, dan orang itu akan gagal. Bab 93, tes ketiga yang berbahaya 3. Selama putaran pertama ujian, mata Left Guardian Li Hameng tidak lepas dari pria dari Force of Justice itu. Seperti yang tertulis di dokumen permohonan perubahan tes, pria itu telah mendekam di penjara selama 3 tahun. Oleh karena itu, dia tidak bisa menggunakan yang terbaik dari keahliannya. Jika para kadet tidak melakukan kesalahan, akan cukup mudah bagi para kadet untuk mengalahkannya. Tidak ada kesempatan sampai sekarang. Maka mereka pasti mengejar. Hameng kemudian menoleh ke Chun Youn. 2 pangeran sudah dikeluarkan dari akademi. Salah satunya lengannya dipotong dan energi dalamnya dihancurkan, sehingga kehilangan kesempatan untuk menjadi Tuhan selamanya. Butuh selamanya bagi mereka untuk menunggu selama 4 tahun.
Tampak jelas bahwa klan-klan itu sangat ingin membunuh Chun Youn. Namun, mereka tidak bisa melawan aturan akademi dengan Tuhan mengawasi mereka, jadi mereka mengubah ujian untuk melakukan sesuatu yang lain. Apapun itu akan menjadi kehancuranmu. Kelompok berikutnya datang untuk memulai ujian mereka. Berjalan lurus. Dua instruktur mengangkat penjahat lain. Mereka melepaskan ikatan pria itu dan melepas topengnya. Dia juga terlihat sangat kasar dengan bekas luka di seluruh wajahnya. Sial, bajingan. Jelas bahwa dia bukan dari Force of Justice. Instruktur memandang kelompok kedua dengan ekspresi simpatik. Mereka melawan musuh yang buruk. Mereka tidak begitu beruntung. Dia dari kekuatan kejahatan. Kedua kekuatan memiliki cita-cita dan pemikiran yang sangat berbeda. Kekuatan jahat tidak memiliki simpati dan mereka melakukan apapun yang mereka bisa untuk mengalahkan musuh mereka. Mereka mencoba segala daya mereka untuk bertahan hidup. Mulai. Dengan teriakan Li Hameng, 12 kadet menyiapkan 7 pedang iblis. Pemimpin mereka adalah Chun Mukem dari Loyal Clan. Brengsek. Ini buruk. Mukem mengomel di kepalanya. Berbeda dengan manusia pertama, musuh ini terlihat sangat agresif dan berbahaya. Jika ada sedikit kesalahan, itu akan berdarah. Anak-anak bodoh, kamu berani mencoba melawanku. Pria itu kemudian menyerang ke depan tanpa memberi waktu kepada para kadet untuk masuk ke formasi. Dia menyerang satu-satunya kadet perempuan yang tampaknya paling lemah dalam formasi dengan serangan terkuatnya. Sialan. Formasi kelima. Teriak Mukem dengan kesal. Formasi kelima didasarkan pada pedang kelima dari 7 pedang iblis, yang merupakan formasi pertahanan. Jadi, kalau begitu, kamu bukan hanya anak-anak biasa. Pria itu menyeringai. Kedua belas kadet membuat penghalang pedang dengan bergerak defensif, dan pria itu kemudian bergeser untuk menyerang kadet lain. Aduh, lengan kiri kadet terkena pedang. Dia terengah-engah karena takut dia akan mati dan mencoba mundur. Mukem berteriak dengan cepat, mundur 10 langkah. Para kadet dengan cepat mundur 10 langkah. Jika hanya taruna yang terluka mundur, itu bisa mematahkan formasi dan membahayakan taruna lainnya. Itu panggilan yang tepat. Bung, brengsek. Kita semua akan mati jika kita gagal. Teriak Mukem dengan pesan telepatinya, dan kadet yang terluka itu mengangguk dengan wajah pucat. Jadi dia titik lemahnya. Pria itu kemudian menyerang kadet yang terluka itu lagi. Dia tahu betul bahwa musuh yang ketakutan adalah titik lemah dari setiap formasi pedang. Hiek! Dengan pria yang masuk, kadet itu panik dan melepaskan pedang kelima untuk membela diri. Namun, seorang prajurit tingkat atas tidak memiliki cara untuk melawan prajurit tingkat master. Saat dia didorong mundur, Mukem berlari ke arah musuh dan berteriak, "Sialan! Aku menyuruhmu untuk jantan." Formasi ketiga. Para kadet kemudian melepaskan pedang ketiga ke arah musuh mereka. Namun, pria itu mengabaikan serangan lainnya dan memotong tangan kanan taruna yang terluka yang sedang memegang pedang. Dia kemudian memutar untuk melepaskan gerakan defensif untuk bertahan melawan semua serangan pedang lainnya. Dengan satu hilang dari formasi, kekuatan mereka telah menurun drastis. Pria itu kemudian menemukan titik lemah lainnya. Mereka hanya anak-anak. Dia menikam dengan pedangnya dan pedang itu mendorong keluar beberapa kadet, melonggarkan pedang dari tangan mereka. Hahaha, saya melakukannya. Saya mengalahkan formasi. Para kadet mengerutkan kening saat mereka melihat pedang mereka terbang di udara. Saat itulah tinju menghantam punggung musuh yang senang itu. Aduh, dia memuntahkan darah dan didorong ke depan. Chun Mukem yang menyerang dari belakang. Mukem, yang mengkhawatirkan nyawanya, telah menggunakan skill Loyal Fist alih-alih pedang 7 iblis. Mukem berteriak, "Sekarang, formasi pertama." 5 kadet yang tersisa dengan cepat melepaskan pedang pertama dari 7 pedang iblis tanpa berpikir. Hanya ada 5 dari mereka jadi mereka kekurangan tenaga, tapi itu sudah cukup. Pedang menembus pria itu, dan pria yang senang karena dia mengalahkan formasi itu mati dengan syok yang tercengang. Kadet lain yang menonton kelompok Mukem juga kehilangan kata-kata. Mereka sekarang menyadari betapa sulitnya ujian itu. Para instruktur kemudian melepaskan tangan mereka dari pedang mereka.
Mereka siap untuk melompat keluar jika keadaan menjadi tidak terkendali. Tetapi untungnya insiden seperti itu tidak terjadi. Saya akan mengumumkan hasilnya. Li Hameng memanggil total 6 kadet dari kelompok Mukem. Dan kadet ke-80, Jahyun, salah satu pelayan Mukem yang paling setia, gagal dalam ujian. Sialan. Dengan kelompok kedua menyelesaikan tes, secercah harapan datang kepada taruna yang menunggu untuk diuji. Itu untuk memiliki kesempatan melawan anggota dari Force of Justice. Tapi itu adalah harapan palsu karena tidak semua anggota dari Force of Justice berpikiran lemah seperti orang pertama. Kelompok ketiga sebenarnya melawan prajurit dari Force of Justice, tapi musuhnya bukanlah tipe simpatik. Dia berusaha keras untuk bertahan dan melukai hampir semua taruna dalam grup. Hanya 3 dari mereka yang lulus ujian. 5 grup lagi menjalani tes, dan sejauh ini satu-satunya grup yang setiap anggotanya lulus tes adalah grup kelima, grup Chun Muyon. Bab 94, tes ketiga yang berbahaya, 4. Sempurna. Itu adalah formasi pedang iblis yang sempurna. Li Hameng memuji kelompok Muyon saat mereka mengalahkan musuh setelah 2 formasi. Tidak ada yang melakukan kesalahan dan mereka semua tidak terluka. Sebentar lagi giliran kita. Kelompok yang diuji barusan adalah kadet yang mendaftar menjadi pemimpin tepat sebelum Youn. Jika sudah beres, kelompok Youn berikutnya. Seperti yang diharapkan, Li Hameng menelepon grup Youn. Grup kadet ke-7 Chun Youn, maju. Mado. Sementara anggota Youn naik dengan ekspresi cemas, semua penjahat yang wajahnya ditutupi topeng semuanya tersentak. Kuharap tidak terlalu buruk. Jin Guok memandang penjahat yang ditarik ke depan. Belum ada yang meninggal, tetapi lebih dari 30 kadet terluka. Dia pasti khawatir. Tolong, keadilan, keadilan, keadilan. Hubong bergumam, berharap mereka akan bertarung melawan anggota dari Force of Justice. Setelah menonton semua ujian, musuh dari Force of Justice tampaknya tidak mengancam nyawa para kadet setidaknya. Namun, kelompok yang berperang melawan anggota dari Force of Evil memiliki banyak kadet yang anggota tubuhnya dipotong. Diam, aku akan melepaskanmu. Instruktur Hou. Orang yang mengungkit penjahat itu adalah instruktur senior Hou Jinchang. Youn menjadi penasaran karena Hou Jinchang biasanya tetap tinggal untuk mengawasi instruktur lainnya. Topeng itu ditarik dari wajah penjahat. Dia memiliki janggut panjang dan mata melotot dengan fitur agresif. Dia masih diikat dengan titik darah tersegel untuk menghentikannya bergerak, tapi auranya membuktikan bahwa dia bukan dari Force of Justice. Petik 1. Sialan, Hubong mengerutkan kening. Persis seperti yang dia takutkan. Bahkan para kadet yang menonton menyatakan simpati saat melihat musuh. Pria itu melirik kelompok Youn, mencari seseorang. Petik 1. Ada yang aneh. Youn menyipitkan matanya. Kebanyakan penjahat biasanya gugup atau tegang karena mereka akan mencoba mencari jalan keluar atau menjadi panik karena keinginan untuk bertahan hidup. Hati-hati. Youn kemudian mendengar pesan telepati singkat Hou Jinchang. Dia kemudian dapat memastikan bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Apa itu? Youn sudah penasaran mengapa tesnya berubah pada menit terakhir. Jika ada sesuatu yang terjadi, dia perlu memperhatikan semuanya. Dan para kadet yang menonton ujian mengamati kelompok itu dengan antisipasi. Apa yang akan terjadi? Mungkin dia akan menyelesaikannya seperti taruna pertama. Ya, tapi dia melawan pria dari Force of Justice. Benar, mungkin 1 atau 2 mungkin gagal. Chun Youn telah mengejutkan semua taruna di setiap ujian dan setiap insiden. Mereka penasaran dengan apa yang akan ditunjukkan Youn kali ini. Mulai. Mado. Atas perintah Li Hameng, anggota Youn berteriak serempak dan bersiap untuk Seven Demon Sword. Tetapi bahkan ketika mengelilinginya, pria berjanggut itu tidak menyerang terlebih dahulu dan diam-diam mempersiapkan diri. Apakah dia siap untuk apa saja? Youn kemudian meneriaki anggotanya. Formasi keempat. Aku menemukannya. Pria itu kemudian berbalik dengan cepat dan menatap Youn. Seolah-olah dia adalah elang yang telah menemukan mangsanya. Namun, ke-12 anggota itu melepaskan pedang mereka ke arah pria itu. Oh, itu adalah formasi pedang yang sempurna, seperti yang ditunjukkan oleh kelompok Muyon.
Namun, pria itu sepertinya tidak peduli. Dia dengan cepat menggerakkan pedangnya untuk dengan mudah bertahan melawan semua gerakan pedang. Itu sangat cepat bahkan sulit untuk melacaknya dengan mata telanjang. Apa? Kekuatan macam apa ini? Pedang Hubong dan Jingu terlempar ke belakang dengan energi yang begitu kuat. Hah! Pria itu berteriak dan ki yang jelas dilepaskan dari pedangnya, mematahkan semua pedang yang menyentuh pedangnya. Li Hameng bangkit dari kursi dengan kaget. Dia bukan prajurit tingkat master. Jika digunakan oleh prajurit kelas atas, formasi pedang iblis memungkinkan mereka bertarung melawan prajurit tingkat master. Namun, penjahat ini tidak hanya membela, dia sebenarnya mendorong mereka kembali. Dia tercatat sebagai master, dan dia memiliki energi internal tingkat master saat diperiksa sebelum tes ketiga. Tidak, dia bukan prajurit tingkat master. Dia prajurit Grandmaster. Dan seperti bagaimana Hameng menyadarinya, Hou Jinchang juga menyadarinya pada saat yang bersamaan. Jika dia bukan prajurit tingkat master, tes ini harus dihentikan. Kembali, Hou Jinchang berteriak dan menyerang. Dia dengan cepat melepaskan serangan pedangnya, mencoba menyerang pria berjanggut itu. Mundur, Ark, Macil, teriak Hubong saat pria itu mencengkeram leher Macil dan melemparkannya ke Hou Jinchang. Tidak, Hou Jinchang dengan cepat mengambil kembali pedangnya dan meraih Macil. Dan Hou Jinchang terlempar jauh ke belakang bersama Macil dengan energi yang datang padanya. Energinya sangat kuat bahkan Hou Jinchang tidak bisa bertahan melawannya meskipun dia juga memasuki level Grandmaster. Pria itu kemudian berbalik dan menggeram pada Youn. Aku akan membunuhmu sekarang. Youn memelototinya dengan mata dingin. Jadi, ini dia. Mata pria itu memerah, dan pembuluh darah muncul di seluruh wajahnya. Alasan dia menolak Hou Jinchang adalah ini, seni pembalikan darah. Ada apa dengan dia? Apakah dia pikir dia bisa bertahan? Pria itu menjadi penasaran. Dia mendengar dari pria itu bahwa Chun Youn hanyalah seorang anak kecil yang hampir menjadi seorang master. Namun, dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, anak itu menatap balik tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Bocah bodoh, aku akan membunuhmu sesakit mungkin. Pria itu berteriak dengan marah dan melepaskan serangan ke Youn. Itu sangat kuat sehingga melesat ke udara, mengancam akan memotong Youn menjadi potongan-potongan daging. Tapi saat itulah pria itu mendengar suara Youn di telinganya. Tidak, kamu mati. Apa? Pada saat itu, pedang Youn bersinar dengan cahaya ki putih dan 24 gerakan pedang dilepaskan ke pria itu seperti badai. Apa ini? Dia menjadi kaget. Gerakan pedangnya segera dilawan dan tubuh Youn terbang melewatinya. ARGH. Ki mengalir dan pria itu berputar, terbang ke udara. Bab 95, tes ketiga yang berbahaya, 5. Beberapa menit yang lalu, semua kadet yang menonton ujian ketiga mengira kelompok Youn akan lulus ujian dengan mudah. Namun, formasi pedang yang sempurna dengan mudah diblokir. Aduh, pedangku. Dengan semua anggota pedang Youn patah, mereka terlempar jauh ke belakang. Musuh jauh lebih kuat dari prajurit ulung. Apa yang terjadi? Siapa laki-laki itu? Semua taruna bangun kaget. Semua anggota Youn yang lain menyadari ada yang salah dengan ujian itu. Ini tidak benar. Tuan dalam bahaya. Ko Wanghur dan Bakgi saling bertukar pandang. Jika diperlukan, mereka siap melompat untuk menyelamatkan keselamatan, bahkan jika ini di tengah ujian. Sebelum mereka bisa bergerak, instruktur senior Hou Jinchang berlari lebih dulu. Instruktur Hou akan pergi. Yang mengejutkan semua orang, Hou Jinchang terlempar ke belakang saat mencoba meraih Macil. Para kadet dikejutkan oleh kekuatan yang dilemparkan bersama Macil. Tunggu, apakah itu? Itulah seni pembalikan darah. Mata pria itu berwarna merah darah dan wajahnya ditutupi dengan pembuluh darah yang menyembul keluar dengan cara yang menjijikkan. Suaranya juga kasar seperti binatang. Bagaimana seorang kriminal dari Force of Evil bisa menggunakan seni itu? Para kadet menyadari keberadaan seni terlarang itu. Dan ketika mereka menyaksikan, pria itu menyiarkan ke arah Youn, melepaskan gerakan pedang yang menakutkan bahkan membuat takut para kadet yang menonton. Setiap anggota Youn masuk. Menguasai.
Saat itulah hal yang menakjubkan terjadi. Pedang Youn bergerak dengan anggun, meninggalkan bayangan tubuh Youn saat dia melesat melewati pria itu. Ark! Dengan badai energi yang kuat, pria itu terlempar ke udara, berputar, dan darah mulai menyembur keluar dari setiap titik darahnya. Dia kemudian jatuh ke tanah, berlumuran darah seolah-olah dia sudah mati. Setiap kadet kehilangan kata-kata. Apa yang baru saja mereka saksikan adalah Youn dengan mudah mengalahkan musuh yang menghancurkan formasi pedang iblis yang sempurna dan mengalahkan prajurit tingkat Grandmaster Hou Jinchang dengan kekuatan mengembalikan darah, hanya dalam satu formasi pedang. Monster! Chun Mukem juga kehilangan kata-kata. Seberapa kuatkah Youn sehingga dia bisa melakukan begitu banyak? Tapi Youn tidak terlihat lega saat melihat musuh. Apa itu? Youn berpikir sambil menatap pria itu. Dia kemudian memutar ke pedangnya. Saya merasakan penolakan. Sword Force of the Sky Demon miliknya telah menyerang dengan sempurna, tetapi Youn merasakan perlawanan yang kuat saat dia menyerang titik darah musuh, dan pedang itu tidak dapat menembus lebih dalam. Pria itu kemudian mulai bergerak. Jadi begitu. Jadi, itu tidak berhasil. Pakaian atas pria itu terkoyak saat tubuh bagian atasnya membesar secara tidak normal. Dengan pembuluh darah bermunculan di sekujur tubuhnya, dia tidak terlihat seperti manusia normal lagi. Dia telah berubah menjadi sangat besar dan menggeram seperti binatang buas saat dia menatap Youn sambil bangun. Gegererer, aku akan membunuhmu. Kaargh. Aduh, pria itu berteriak. Itu adalah serangan energi suara. Teriakan itu menciptakan gelombang energi yang menyakitkan yang membuat taruna menutupi telinga mereka. Namun kekuatannya begitu kuat sehingga beberapa taruna muntah darah dan jatuh. Serangkaian gelombang energi berbahaya yang terdeteksi dari suara. Mengaktifkan mode pertahanan darurat. Memblokir semua suara yang masuk melalui gendang telinga dan tubuh. Dengan kemampuan nano, Youn tidak terluka oleh serangan itu. Pria itu mengerutkan kening pada Youn yang sepertinya baik-baik saja. Gur, kamu harus mati di sini. Karek. Sepertinya dia kehilangan akal sehatnya sekarang. Youn kemudian mengarahkan pedangnya ke sana dan kemari. Cobalah untuk bertahan melawan yang ini. Youn kemudian memutuskan untuk membunuh musuh sebelum keadaan menjadi lebih buruk dan mencoba melepaskan formasi kedua dari Sword Force of the Sky Demon. Itu dulu. Ark! Lengan kiri pria itu dipotong. Tubuh pria itu yang begitu kuat sehingga tingkat energi Master Youn pun tidak dapat menembusnya dengan mudah. Petik 2. Mata Youn tumbuh besar. Sosok tak terduga berdiri di belakang pria itu sambil berteriak kesakitan. Dia memiliki pakaian kasar dan minuman keras dengan hidung merah. Itu adalah Submeng pelindung kanan. Heh, kamu berani mencoba menyentuh muridku dengan tangan kotormu. Guru, Youn terkejut dengan kemunculan Submeng yang tiba-tiba, tapi itu tidak berlangsung lama. Hati-hati, Koark, pria itu meraung marah dan membalas menyerang Submeng. Aku hanya disuruh mengira tetap hidup. Karek. Submeng menarik Crazy Blade-nya dan dengan mudah membalas semua serangan. Dia mengiris otot pria itu. Pria itu kemudian merosot ke tanah seperti boneka. Luar biasa, Youn tercengang. Keterampilan tarian pisau kupu-kupu jauh lebih kuat ketika seorang pejuang yang kuat seperti Submeng melakukannya. Dia 2 kali lebih kuat dari apa yang dialami Youn melalui simulasi avatar. Krur, pria itu mencoba bangkit, tetapi sia-sia. Pria itu kemudian menjadi muram saat menyadari perbedaan kekuatan antara dia dan Submeng. Wajahnya mulai memerah dan dia mulai bergidik saat Submeng memegangi kepalanya. Tidak, kamu belum bisa mati. Tangan Submeng mengeluarkan kejutan energi dan mengenai kepala pria itu, membuatnya pingsan. Usahanya untuk bunuh diri dengan mengucurkan energi dalam dirinya telah gagal. Submeng bangkit dan berteriak ke arah panggung. Bah, kamu terlalu lama melawan orang bodoh seperti itu. Semua orang kemudian beralih ke panggung di mana mereka bahkan tidak bisa memperhatikan sampai sekarang. Ada pria dengan pakaian atas mereka robek seperti musuh yang menyerang Youn, merosot di atas panggung, dan Li Hameng meraih pria lain yang memukul-mukul dengan kesakitan di genggamannya. Ark! Dengan tangan Hameng yang melepaskan energinya, pria itu menjawab.
Hameng melempar pria itu dan berteriak kesal. Kamu hanya merawat satu, kamu pemabuk. Dia telah mengalahkan total 7 orang menggunakan Art of Blood Reversion sementara para kadet bahkan tidak tahu itu sedang terjadi. Ini adalah wali. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Mereka dengan mudah mengalahkan prajurit tingkat master yang telah meningkatkan kekuatan mereka secara besar-besaran dari Art of Blood Reversion. Ini mungkin saja karena mereka berdua termasuk dalam 10 besar prajurit terkuat dalam sertifikasi. Siapa yang peduli? Petik 2. Sub menghilangkan ketenangannya. Keluar. Hameng menjentikkan termometer dan prajurit dengan pakaian gelap dan jambul biru muncul dari sekitarnya. Sejak kapan mereka sampai di sini? Ada total 40 orang di sini, tetapi tidak ada kadet yang menyadari bahwa mereka ada di sini sampai sekarang. Namun, ada taruna yang tahu siapa mereka. Tentara penjaga. Mereka adalah prajurit dari Istana Dewa yang terdiri dari prajurit tingkat master dan mereka hanya menerima perintah dari Dewa. Tentara penjaga ada di sini di akademi. Apa yang terjadi di sini? Yah, penjahat itu menggunakan seni terlarang. Para kadet menjadi panik karena kejadian itu terjadi selama ujian ketiga dan sekarang pasukan penguasa sendiri telah muncul. Dan ada satu taruna khususnya yang kecewa dengan semua ini. Itu adalah Chun Kungun dari klan pedang. Tangkap mereka semua. Ya Pak. Para prajurit mulai mengikat para penjahat dan mulai menahan mereka keluar dari tempat latihan. Submeng lalu berjalan ke arah Youn dan menyapanya. Lama tidak bertemu, muridku. Sudah lama sekali, guru. Youn membungkuk dan Sub mengonsumsi. Submeng yang sudah menunggu sejak awal ujian ketiga justru sangat terkesima dengan peningkatan kekuatan Youn. Kamu telah tumbuh banyak. Tidak Pak, masih banyak yang harus saya lakukan. Tapi aku ingin melihatmu menggunakan skill Butterfly Blade Dance. Oh, Youn menjawab. Submeng, namun, tidak terlihat marah atau apapun. Dia agak penasaran. Tapi pedang itu, Submeng mencoba menanyakan sesuatu tetapi Li Hameng terbatuk saat dia berjalan. Submeng kemudian melihat sekeliling dan melihat banyak kadet sedang memperhatikan mereka. Aku akan meninggalkannya untuk nanti. Ada lebih banyak hal yang ingin dia bagikan, tetapi Submeng tahu ujian ketiga masih berlangsung. Sungguh beruntung, muridku. Submeng lalu melompat keluar, meninggalkan akademi. Youn memperhatikan gurunya pergi. Dia harus berharap untuk bertemu dengannya lagi dalam 4 tahun. Youn berpikir sendiri saat dia melihat. Lain kali kita bertemu, aku akan menemuimu sebagai pewaris tahta. Submeng pergi dan melirik kembali ke akademi. Saya tidak yakin tentang niat Tuhan di sini. Submeng tidak menyukai gagasan itu saat dia sedang dalam perjalanan. Dia pikir Lord menggunakan Youn sebagai umpan untuk menekan 6 klan, jadi Submeng akan turun tangan begitu Youn dalam bahaya. Tapi saat Youn menggunakan skill pedang yang kuat, Submeng terkejut. Tetap diam tentang keterampilan pedang. Anda tidak boleh memberitahu siapapun. Dia dapat memastikannya setelah mendengar dari pesan telepati Li Hameng bahwa keterampilan pedang itu sangat mirip dengan seni pedang iblis langit. Dia ingin bertanya pada Youn bagaimana dia mempelajarinya, tetapi dia harus berhenti ketika mendengar dari Hameng. Jika dia tahu, maka itu pasti berasal dari Tuhan sendiri. Sepertinya itu yang paling mungkin. Jika Youn mempelajari seni pedang terbaik dari kultus, maka maksud sebenarnya dari suksesi Tuhan terletak di dalam Youn. Yah, kita akan lihat. Dia tahu bahwa Tuhan tidak boleh menghakimi dengan enteng. Dia telah menggunakan Chun Youn untuk menindas 6 klan sampai sekarang bahkan ketika dia adalah putra dari satu-satunya wanita yang dicintai Tuhan. Jadi, Submeng tidak mengira Tuhan telah mengubah pikirannya dengan begitu mudah. Tetapi jika Tuhan benar-benar bermaksud menjadikan Youn sebagai Tuhan berikutnya, maka itu pasti akan membawa perubahan pada konsekuensinya. Kalau begitu ayo pergi. Ya Pak. Dengan Submeng memimpin, 300 prajurit dari tentara penjaga berlari keluar. Itu ke arah rumah klan pedang. Bab 96, terjadi begitu saja. 1. Insiden itu dengan cepat mulai tenang. Segalanya bisa lepas kendali, tetapi tidak ada yang tertahan dalam prosesnya.
Macil juga aman meskipun dia terlempar ke belakang saat Hou Jinchang telah menangkapnya dan tidak melawan energi yang mendorongnya kembali. Mereka sekarang mengejarku di depan umum. Ini adalah yang pertama dari 6 klan yang mengejarnya bahkan jika itu bertentangan dengan aturan kultus, dan itu juga tidak dilakukan dengan diam-diam. Mereka menyerang di depan semua orang, terutama di depan Left Guardian Li Hameng yang merupakan penasihat terpercaya Lord. Bahkan jika para penyerang berhasil membunuh diri mereka sendiri, situasi ini sudah cukup buruk sehingga Lord akan memiliki banyak alasan untuk menindas 6 klan lebih jauh lagi. Apakah ini dilakukan dengan sengaja? Youn merasa tidak enak saat menginstal. Jika Supmeng dan tentara penjaga bersiaga, kemungkinan besar mereka mengharapkan hal ini terjadi. Petik 1. Dia menggunakan saya. Jadi, apakah saya hanya bidak dalam permainannya? Youn telah kehilangan semua harapan kepada Tuhan untuk merawat anak-anaknya. Dia kemudian menyadari bahwa bahkan Tuhan tidak menghadiri pemakaman Lady Hua. Mungkin dia sama sekali tidak mencintai ibuku. Lady Hua percaya bahwa Tuhan mencintainya bahkan ketika dia berada di kematian. Youn tidak ingin menentang keyakinannya, jadi dia menahan kemiskinannya. Sialan, jika Tuhan benar-benar mencintainya, apakah dia akan membiarkan mati karena diracuni? Tidak mampukah dia melindunginya dan putra Youn dengan kekuatan yang dia miliki? Kecurigaan dan ketidakpercayaan hanya tumbuh lebih besar. Jika itu benar, jika Tuhan benar-benar menggunakan dia dan ibunya sebagai pion politik melawan 6 klan, maka Youn tidak bisa memaafkannya. Aku akan menyesal. Saat Youn sangat marah pada Tuhan, wali kiri Li Hameng juga memikirkan apa yang baru saja terjadi. Seperti yang dia inginkan, ini akan membuat kita menekan klan pedang. Klan yang bertanggung jawab untuk mengelola penjara rahasia adalah klan pedang bela diri raksasa. Ini adalah salah satu koneksi tersembunyi dari klan pedang. Dengan hubungan mereka dengan Art of Blood Reversion yang terlarang, itu akan merusak klan pedang. Jadi, itu bukan 3 klan. Klan pedang bukanlah yang pertama kali dijatuhkan. Yang pertama adalah klan nafsu, karena pemimpin mereka Hang Soyu bertindak terlalu jauh dengan ujian pertama. Dia dijatuhi hukuman terlarang dari setiap tugas penting dan berbaring selama sisa tahun ini. Pemimpin klan racun, Baik Oh, telah melanggar salah satu peraturan akademi dan telah memberikan bola beracun kepada Chun Youn, jadi dia dikirim ke penjara selama 2 tahun. Baik Oh menolak untuk mengakui pengakuan itu, tetapi karena pakaian Youn berlumuran darah, itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Semua peristiwa ini terkait dengan Youn. Untuk menghasilkan hasil seperti itu dengan menggunakan anaknya sendiri. Tuhan tampak sangat dingin, bahkan untuk Li Hameng yang merupakan penasihat Tuhan yang paling setia dan terpercaya. Apapun masalahnya, 3 klan telah tumbuh setelah kejadian ini. Tapi ada satu hal yang membuat Hameng penasaran. Mereka melihatnya terlalu mudah. Tuhan telah memasang perangkap agar mereka mengambil umpan, tapi itu terlalu mudah. Chun Youn melakukannya dengan baik dalam kompetisi, yang mungkin membuat mereka khawatir, tetapi tampaknya aneh bagi klan pedang untuk melangkah lebih jauh ini dan menghancurkan semuanya sekaligus. Jelas bahwa perilaku seperti ini akan membawa mereka ke klan pedang, jadi itu tidak masuk akal. Rasanya hampir seperti saat Lady Hua diracun. Kuharap tidak apa-apa. Setelah semuanya selesai, Li Hameng kembali naik ke atas panggung untuk melanjutkan tes ketiga. Kami mengalami masalah di sana, tetapi kami akan melanjutkan pengujian dengan metode pengujian sebelumnya. Semua taruna penasaran dengan apa yang baru saja terjadi, tetapi karena Li Hameng tidak menjelaskan secara detail, tidak ada gunanya. Kelompok Chun Youn mampu lulus ujian sama sekali karena mereka berhasil membentuk formasi pedang yang sempurna, meski dilawan oleh musuh yang lebih kuat. Setiap taruna sepakat bahwa formasi sudah sempurna, sehingga tidak ada yang menyetujui. Jadi kami adalah kelompok terakhir yang tidak beruntung. Hu Bong menghela nafas. Dia senang semua anggota lulus, tetapi dia dan anggota kelompok Youn tercengang. 9 kelompok telah merusak nyawa mereka untuk mengikuti ujian berbahaya, tetapi sekarang kelompok yang tersisa hanya diminta untuk mengalahkan instruktur tanpa merusak nyawa mereka. Untungnya, 4 dari 7 grup yang tersisa terdiri dari anggota Youn. Wah, taruna yang tersisa berteriak kegirangan,
Tapi itu tidak berlangsung lama. Oh, kurasa aku harus melawan kalian seperti pertarungan nyata kalau begitu. Teriakan kegembiraan itu membuat jengkel para instruktur dan 7 kelompok yang tersisa harus menderita karena lulus ujian. Instruktur sudah tahu betul tentang formasi, jadi mereka tidak mudah seperti penjahat dari Force of Justice. Tes ketiga berakhir tepat sebelum waktu makan malam. Situasi yang mengancam jiwa telah hilang, namun 7 kelompok yang tersisa dievaluasi dengan aturan yang lebih ketat. Hanya 120 taruna yang lulus tes ketiga. 34 dari 72. Setengah dari anggota Youn telah gagal. Dia menerima anggotanya karena kesetiaan, bukan karena kekuasaan. Jadi mereka yang lemah tidak bisa lulus ujian. Namun, bagus juga bahwa Youn masih memiliki 34 anggota bersamanya yang lulus ujian yang begitu sulit. Sedangkan Chun Mukem dan Chun Kumun, mereka kehilangan lebih dari setengah anggotanya. Untuk Chun Yuchan, dia berusaha mengerahkan tenaganya untuk lulus ujian, tetapi dia tidak bisa melakukannya dengan cukup karena waktunya yang terlalu singkat untuk terbiasa dengan pedang 7 iblis dengan tangan kirinya. Li Hameng berbicara kepada para kadet di atas panggung. Selamat kepada setiap taruna yang lolos tes ketiga. Anda sekarang adalah prajurit tingkat tinggi dari kultus kami. Petik 2. Mado. Semua taruna yang lulus ujian ketiga diberi medali dengan satu ukiran yang membuktikan bahwa mereka adalah prajurit berpangkat tinggi. Mereka juga diberi bola naga hitam ketiga. Oh, Hubong, yang selama ini mengomel tentang ketidakadilan ujian, sekarang senang dengan kotak yang berisi bola naga hitam. Dimulai dengan tes ketiga, hadiah yang diberikan kepada mereka yang lulus kini cukup signifikan. Pertama, mereka diizinkan mengakses lantai 3 perpustakaan. Itu adalah lantai tempat buku seni bela diri kelas atas berada. Itu adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh anggota klan yang lebih lemah. Dan, ada satu lagi. Babak 97, terjadi begitu saja, 2. Kami sekarang memberi senjata yang kamu tinggalkan bersama kami saat kamu bergabung dengan akademi. Banyak kadet yang masuk akademi dengan senjata khusus mereka. Sampai saat ini, mereka harus menerima pelatihan tentang formasi dan taktik pedang dasar yang tidak memerlukan senjata khusus. Jadi, mereka dilarang menggunakan senjata tersebut. Namun, sekarang waktunya untuk melatih para prajurit ini untuk menjadi yang terbaik dalam spesifikasi, jadi mereka diizinkan untuk menggunakan senjata mereka sendiri sekarang. Wah, pedangku! Akhirnya, para kadet bersemangat menerima kembali senjata lama mereka. Sayangku! Aku sangat merindukanmu. Apa? Saat Ho Sangwa mendapatkan kembali senjatanya dan menenangkannya seperti bayi atau anak anjing, semua kadet terkejut. Dia memiliki kapak raksasa setinggi pria dewasa, dan tidak ada kadet biasa yang bisa menggunakannya. Petik 1. Bayi. Sekarang semua orang bisa mengerti mengapa Ho Sangwa memiliki otot yang besar dan berkembang. Zhao Wumin juga senang mendapatkan tombak berbulu merahnya. Senjata. Youn tidak memiliki senjata khusus. Dia bukan tipe orang yang iri, tapi setelah melihat semua senjata itu mengingatkannya pada pedang gila yang dipegang Guru Supmeng. Supmeng menggambarkan bahwa tarian pedang kupu-kupu hanya sempurna dengan pedang gila. Apakah akan ada pedang yang cocok dengan kekuatan pedang iblis langit? Kandidat yang mungkin cocok dengan kriteria tersebut adalah Sky Demon Sword yang melambangkan Tuhan sendiri. Tapi Youn belum melihatnya dengan matanya, jadi dia hanya bisa membayangkan. Kadet lain tanpa senjata, kamu bisa mendapatkannya di gudang senjata. Youn kemudian pergi ke gudang senjata untuk mengambil pedang dan pedang. Hanya ada senjata umum, tapi itu lebih baik daripada tidak punya apa-apa. Setelah bertemu dengan Supmeng, Youn berpikir dia juga akan melatih tarian pedang kupu-kupu. Setelah menerima semuanya, para kadet berkumpul kembali di tempat latihan dan peringatan. Li Hameng melirik semua orang dan berbicara. Kalian semua terlihat seperti orang bodoh saat masuk, tapi kalian terlihat seperti prajurit yang baik sekarang. Sekarang saya akan menjelaskan tes berikutnya. Semua kadet menjadi serius saat menyebutkan tes berikutnya. Dimulai dengan ujian keempat, mereka sekarang akan menunjuk orang-orang yang lolos menjadi pemimpin pasukan. Di kedalamannya mereka akan dilatih sebagai prajurit yang kuat. Dimulai dengan tes keempat, tidak ada batas waktu.
Wah, para kadet terkejut karena mereka senang mendengar bahwa mereka sekarang dibebaskan dari memenuhi tenggat waktu yang sulit. Hameng menampilkan. Kamu bisa mengikuti tes secara individu kapanpun kamu mau selama 4 tahun kamu di akademi ini. 4 tahun. Ini berarti bahwa tes keempat saja mungkin memakan waktu 4 tahun. Para kadet menjadi serius. Tes keempat adalah yang paling sederhana dari semua tes yang diadakan di sini di akademi. Sederhana. Tes semakin sulit seiring berjalannya waktu, jadi ada sesuatu di balik itu. Sementara para taruna bingung, Hameng mengulangi, jika kamu mengalahkan salah satu instruktur kapan saja, kamu lulus ujian. Semua instruktur melirik taruna, meminta mengancam mereka kapan saja. Para taruna terkejut. Mereka nyaris mengalahkan satu instruktur dengan 12 dari mereka bekerja sama untuk membentuk formasi. Tapi untuk mengalahkan seorang instruktur sendirian, itu hanya berarti satu hal. Menjadi prajurit tingkat master, itu adalah persyaratan dasar untuk menjadi seorang instruktur. Namun, sebagian besar instruktur berada di tingkat master akhir. Sudah jelas, Youn mengangguk saat dia memahami persyaratan itu. Namun, para kadet nampaknya tidak terlalu bersemangat. Ada beberapa yang hampir tidak berada di level kelas atas yang khawatir, belum lagi taruna lain yang mencapai level master, atau mereka yang sudah berada di level master. Sial, ini gila. Apalagi para pemimpin tidak bisa mengalahkan instruktur yang hanya menggunakan 7 pedang iblis. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Pemimpin kita hampir tidak mendapatkan label kuning. Tidak apa-apa, kita punya cukup waktu. Apakah kamu tidak mendengar? Anda harus melatih diri sendiri. Menjadi prajurit kelas atas itu mudah jika diberi energi dan seni bela diri yang cukup. Namun, menjadi master berbeda karena membutuhkan pemahaman tentang Ki. Ada banyak prajurit yang tidak memiliki bakat untuk memahami Ki, dan itu menghentikan mereka untuk mencapai tingkat master. Ini berarti ujian keempat adalah untuk melihat apakah mereka layak menjadi lebih kuat. Dan aku akan memperingatkanmu lagi. Seperti yang saya katakan di awal, Anda akan dikeluarkan saat Anda gagal dalam ujian. Hanya ada satu kesempatan untuk ujian. Jika instruktur menggunakan seni bela diri mereka sendiri, maka kali ini akan jauh lebih sulit. Li Hameng kemudian menjelaskan fasilitas lain yang sekarang tersedia untuk digunakan dan diperintahkan agar dibubarkan. Kamu sekarang dihentikan. Saya berharap Anda semua beruntung. Mado, semua kadet berteriak serempak dan mulai berpencar. Namun, sebagian besar taruna pergi ke tujuan yang sama. Mereka yang ingin meningkatkan energinya pergi ke pelatihan ruang pribadi, dan mereka yang menginginkan buku keterampilan yang lebih kuat pergi ke perpustakaan. Youn dan anggotanya semua tetap tinggal dan berkumpul. Ini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang gagal dalam ujian. Tuan, terima kasih atas segalanya. Kami tidak akan mendapat kesempatan untuk mengikuti tes jika bukan karena Anda. Aku akan menunggumu di luar, Tuan. Anggota membungkuk kepada Youn, dan saat mereka semua mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, seseorang memanggil nomor Youn dari belakang. Kadet ketujuh. Hah, semua orang menoleh ke arah suara itu. Yang menelepon Youn adalah instruktur Sang Munyo yang harus tinggal di ruang medis selama 3 minggu setelah tulang rusuknya patah akibat Youn. Sang Munyo tidak terlihat ramah saat berbicara dengannya. Ikuti aku ke gedung utama. Apa itu? Apakah Anda memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan kepada saya? Petik 2. Paman, aneh kalau dia menyuruhnya mengikuti, tapi Youn punya tebakan. Mungkin ketua menemukannya karena apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Youn menyuruh anggotanya untuk kembali tanpa dia dan mengikuti Sang Munyo ke dalam gedung. Hah, tidak seperti dugaannya. Sang Munyo berjalan melewati gedung tersebut dan menuju ke salah satu gedung yang belum tersedia untuk taruna. Ketika mereka sampai di ruang kosong yang tidak ada orangnya, Sang Munyo berhenti. Sepertinya ini tempat yang bagus. Youn menyadari ada sesuatu yang aneh dan berkata, jadi, ketua tidak menelepon saya. Apakah aku yakin bahwa ketua ingin bertemu denganmu? Tentu saja tidak. Namun, sepertinya niatnya juga tidak baik. Dan harapannya benar kali ini. Sang Munyo mencabut pedangnya dan menekankan Chun Youn. Youn menatapnya dengan dingin. Apa ini?
Apa ini katamu? Bajingan, dengarkan baik-baik. Anda baru saja menantang saya untuk tes keempat di sini. Begitulah cara ini akan berakhir. Dan Munyo belati ke leher Youn tanpa peringatan. Bab 98, terjadi begitu saja 3. Sang Munyo terbangun 3 hari kemudian di ruang medis. Tulangnya mencuat dari kulitnya, jadi dia dalam kondisi yang cukup serius. Ketika dia bangun, dia bahkan lebih marah dan marah karena dia kalah dari seorang kadet belaka. Ini sangat memalukan. Dia telah kalah di depan banyak instruktur dan taruna. Sang Munyo adalah orang yang sangat ambisius yang mementingkan kehormatan dan harga dirinya, jadi ini memalukan. Dan penghinaan seperti itu mengubahnya menjadi kemarahan. Jika aku hanya bisa menggunakan keahlianku. Dia dibatasi untuk hanya menggunakan Seven Demon Sword yang dia tidak pandai bertarung dengannya. Jika dia hanya diizinkan menggunakan keahliannya sendiri, maka dia yakin dia bisa mengalahkan Youn dalam 10 formasi. Bahkan jika Youn kuat, dia baru saja menjadi prajurit ulung. Munyo mengertakkan gigi saat berpikir untuk membalas dendam. Dia berpikir untuk keluar dari Youn begitu dia keluar dari ruang medis, dan hari itu akhirnya tiba. Dia berharap Youn lulus ujian karena dia tahu bahwa ujian selanjutnya adalah duel antara taruna dan instruktur. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menemukan Youn dan mengusirnya sendiri. Dia telah menunggu begitu lama sehingga dia sekarang kehilangan semua kesabaran untuk menunggu Youn datang untuk menantangnya. Apakah saya perlu menunggu dia untuk menantang saya? Aku akan menghajarnya habis-habisan sehingga dia tidak bisa bicara, dan memberitahu semua orang bahwa dia menantangku nanti. Jika dia menyetrum otak dan merusaknya, maka Youn tidak akan bisa menjaga kewarasannya untuk mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, sepertinya tidak ada yang akan menyalahkannya karena melukai taruna seperti Youn yang tidak memiliki latar belakang khusus seperti para pangeran dari 6 klan. Bodoh. Aku akan membuatnya sehingga kamu tidak akan pernah bisa menggunakan pedang lagi. Munyo mengayunkan pedangnya tanpa peringatan ke leher Youn. Dia tidak mengira Youn akan lebih kuat darinya, tetapi dia ingat bahwa keterampilan pedang yang digunakan Youn terakhir kali cukup kuat. Aku akan menyergapnya agar aku bisa menurunkannya dengan cepat. Tidak ada yang melihat juga, jadi dia tidak ragu untuk menyergapnya. Saat bilahnya hampir mencapai leher Youn. Bilah Youn bertahan dari serangan mendadaknya. Saking cepatnya, Munyo kaget dan memelototinya. Youn lalu menatap Munyo dengan dingin dan berkata, "Bagus. Jangan mengambil kembali apa yang baru saja Anda katakan." Apa? Kamu mengatakan bahwa ini adalah tes keempat." Munyo tidak bisa mendengar apa yang Youn katakan sekarang. Dia menjadi marah karena Youn telah memblokir serangannya, jadi dia mengerahkan seluruh energinya untuk mendorong Youn kembali. Namun, dia bahkan tidak bergeming. Sebenarnya tangannya yang memegang bilah yang bergetar sekarang. Kekuatannya, tapi bagaimana? Sang Munyo berada di tingkat master. Energinya bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh seorang prajurit ahli tingkat pemula seperti Chun Youn. Namun, dia bertahan melawannya dan bahkan tidak bergeming. Apakah energi internalnya meningkat dalam waktu sesingkat itu? Saat itulah pedang Youn melepaskan energinya, melemparkan pedang Munyo ke belakang. Munyo didorong ke belakang dan tangan yang memegang pedangnya benar-benar merasakan sakit dari energi yang mengirim pedangnya kembali. Munyo yang heboh hingga kini hanya memikirkan balas dendam, menjadi kaget dan meringis menyadarinya. Dia menjadi jauh lebih kuat. Dia tidak mengira Youn akan menjadi sekuat ini dalam waktu sesingkat itu. Mempertimbangkan keterkejutan yang dia terima barusan, Youn setidaknya memiliki jumlah energi internal yang sama dengan Munyo sendiri. Itu tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa minggu? Youn tidak mengkonsumsi bola naga hitam lagi setelah dia berduel dengannya, jadi itu aneh. Tentu saja, ini karena pemimpin klan racun, Penggunaan bola racun justru meningkatkan energi Youn alih-alih menurunkannya. Tapi tidak mungkin Sang Munyo mengetahui hal ini. Wah, tenang saja. Hanya karena dia memiliki lebih banyak energi internal tidak membuatnya menjadi petarung tingkat master. Untuk mencapai tingkat master, seseorang harus memahami Ki agar dapat menggunakan Ki dengan bebas.
Hanya memiliki lebih banyak energi tidak berarti Youn sekuat Munyo sendiri karena tidak mungkin Youn dapat memperoleh pemahaman yang begitu dalam waktu sesingkat itu. Hah, jadi, Anda menjadi sedikit lebih kuat. Kalau begitu aku tidak akan bersikap lunak padamu. Tentu, sombong bodoh. Sang Munyo terprovokasi oleh anggukan santai Youn dan dia mengirim ki ke pedangnya. Bilahnya bersinar terang dengan cahaya putih ki. Munyo merasakan dorongan yang kuat untuk memotong lengan Youn setidaknya untuk mereda amarahnya. Hah! Munyo menyerang, melepaskan skill blade-nya. Pedangnya terbagi menjadi dua, turun ke Youn sekaligus. Itu cepat, tetapi, itu jauh lebih lambat daripada tarian pedang kupu-kupu. Tubuh Youn berputar dengan cepat dan pedang di tangannya meninggalkan jejak dan mempertahankan serangan pedang yang datang ke arahnya. Itu adalah formasi kedua dari Butterfly Blade Dance. Mata Sang Munyo membelalak kaget. Dia memblokir ini. Bagaimana? Munyo kemudian melihat ki putih bening di pedang Youn. Bentuknya belum sempurna, tapi itu bukti bahwa Youn adalah master yang mapan. Bab 99, terjadi begitu saja. 4. Dia bukan entry master level. Sang Munyo kaget dan berusaha mundur. Jika kekuatan Youn sama dengannya, maka Munyo harus bertarung dengan hati-hati. Saat itulah Youn menyerbu seperti kilat, melepaskan formasi ke-6 dari tarian pedang kupu-kupu melawan Munyo. Aduh! Munyo mengayunkan pedangnya untuk bertahan, tetapi pedang itu datang ke arahnya seperti kupu-kupu meninggalkan jejak, membuat matanya pusing. Itu jauh lebih cepat daripada pedangnya sendiri. Bilah Munyo terlempar, merobek telapak tangan Munyo. Saat Youn tidak berhenti pada formasi pedangnya, Munyo dengan cepat berteriak, "Aku kalah. Anda lulus ujian. Berhenti sekarang." Itu bukan masalah harga diri lagi. Sepertinya pedang Youn mendatanginya seolah-olah itu akan benar-benar membunuh. Bila Youn berhenti di depan hidung Munyo. Hah. Wajah Munyo bermandikan keringat. Youn bertanya dengan curiga, "Apakah saya lulus ujian keempat?" Mengangkat kedua tangannya, dia tergagap, "Ya. Kamu menang, jadi mari kita hentikan di sini." Itu untuk memberi isyarat kepadanya bahwa dia telah menyerah, tetapi itu sebenarnya adalah sebuah skema. Munyo memutuskan untuk mengubah metodenya sekarang karena dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Youn dengan cara biasa. "Aku akan mati daripada kamu lulus ujian." Jika dia membiarkan Youn pergi dengan aman, maka ada risiko membiarkan semua orang tahu bahwa Munyo menyergapnya sendirian. Munyo mengumpulkan energi di kedua tangannya. Dia akan menyerang kepala Youn begitu dia menarik kembali pedangnya. Oke, bagus. Saat Youn mengambil pedangnya dan meletakkannya kembali ke sarungnya, Munyo menyipitkan matanya. Namun, pada saat itu, tinju Youn mengenai tubuhnya, melemparkannya ke belakang. Kekuatan serangan itu menghancurkannya. Munyo menjadi tercengang. Bagaimana? Kamu seharusnya menyembunyikan energi dari tanganmu jika kamu akan berbohong. Bagaimana kamu tahu? Petik 2. Munyo sangat terkejut hingga dia tergagap. Bagaimana Youn tahu ketika energinya tidak lepas dari tangannya? Energi tersebar dari kedua tangannya saat dia kehilangan keinginan untuk diam-diam menyerangnya. Energi yang terfokus di tangan musuh tidak lagi terdeteksi. Menurunkan tingkat risiko. Tidak mungkin Sang Munyo mengetahui kemampuan Nano dalam merasakan bahaya. Youn kemudian mendatanginya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Penuh ketakutan, Munyo berseru, Aku minta maaf. Aku tidak berbohong lagi. Saya menerima kekalahan saya. Saya akan memberitahu ketua bahwa Anda lulus. AAARGH. Sebelum Munyo selesai berbicara, Youn menginjak tulang rusuk kanannya, meremukkan tulangnya. Tulang rusuk yang nyaris sembuh setelah 3 minggu istirahat dan meditasi hilang. Youn memelototi Munyo. Kamu seharusnya melakukan itu sebelumnya. Sudah terlambat. Munyo menjadi muram karena putus asa. Youn lalu menginjak dada kiri Munyo, meremukkan semua tulang rusuk kirinya juga. Setelah sekitar 1 jam, instruktur berkumpul di kantor ketua untuk membuat laporan tes ketiga. Namun, mereka sekarang dengan penuh simpati menatap seseorang yang tersungkur di lantai. Itu adalah instruktur Sang Munyo. Li Hameng yang sedang duduk di kursinya menatap Munyo dengan malu.
Chun Youn telah membawa Sang Munyo ke sini di pundaknya beberapa waktu yang lalu. Sang Munyo sudah pingsan dan Youn yang datang bersama pengawal yang membantunya menggendong Munyo menurunkan Munyo di lantai kantor dan menjelaskan apa yang terjadi. Aku tahu dia akan melakukan sesuatu. Berpikir untuk membalas dendam terhadap kadet. Bodoh sekali. Sebagian besar instruktur tampak tercengang dan kehilangan kata-kata atas apa yang dilakukan Munyo. Mereka perlu mendengar kedua sisi cerita dalam banyak kasus, tetapi sepertinya tidak perlu untuk yang satu ini. Tes keempat mengharuskan Taruna untuk berduel melawan seorang instruktur. Jika Munyo menyergap Youn, maka dia akan dikeluarkan dari akademi. Jika Youn menantangnya, maka dia akan lulus ujian. Petik 1. Dia melakukannya dengan cukup baik. Bahkan jika Sang Munyo menyerangnya lebih dulu, jika Youn memotong lengannya atau melakukan sesuatu yang terlalu buruk, itu mungkin membuat marah para instruktur. Namun, Youn menghancurkan semua tulang rusuknya agar tidak terlalu terlihat. Dia sedang belajar. Ini berarti Youn sekarang sedang belajar menjaga dirinya sendiri. Hameng ingin memujinya dalam hal ini, tetapi dia tidak bisa mengatakannya di depan semua instruktur. Hou Jinchang berbicara lebih dulu. Yah, dia masih lewat. Li Hameng juga menyeringai dan mengangguk. Jadi, sepanjang sejarah Akademi Iblis, ini adalah rekor tercepat bagi seorang kadet yang lulus ujian keempat, hanya 1 jam setelah ujian ketiga. Yah, toh ini hanya masalah waktu saja. Youn mampu mengalahkan penjahat yang menggunakan Art of Blood Reversion dan memukul mundur Hou Jinchang. Hameng mengeluarkan sesuatu dari mejanya dan melemparkannya ke Chun Youn. Ambil ini. Hah. Itu adalah medali perak dengan tulisan L di atasnya, membuktikan statusnya sebagai pemimpin pasukan. Hameng menghampirinya dan melepas label nomor hitam dari dadanya. Selamat telah lulus ujian keempat dalam waktu sesingkat mungkin, pemimpin pasukan Chun Youn. Tepat setelah 2 bulan, Youn kini bisa mendapatkan kembali namanya dari kadet ke-7. Dia sekarang telah mendapatkan gelar pemimpin pasukan. Oh. Saya bisa melihat tumpuan di lantai 3 dan 4 kalau begitu. Inilah yang paling membuat Youn bersemangat. Di ruang medis lantai 2, Baik Jongmeng sedang menatap instruktur Sang Munyo dengan ekspresi simpatik di wajahnya. Kupikir kau ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Pria malang. Bab 100, dapatkan hak untuk mengikuti ujian, 1. Saat Taruna masuk akademi, Taruna pun mulai dipanggil dengan nomor yang diberikan di hari pertama. Sampai kadet lulus tes keempat dan mendapatkan gelar pemimpin pasukan, kadet dibebaskan dari nomor tersebut. Dan dengan menjadi ketua regu, Taruna kemudian ditempatkan sejajar dengan instruktur. Alasan mengapa para kadet berusaha keras untuk lulus setiap tes di akademi adalah karena itu adalah rute tercepat untuk naik ke hierarki yang lebih tinggi dari Cult. Ini dia. Instruktur Impeng menyerahkan sebuah kotak kayu kecil yang berisi bola naga hitam lainnya. Dengan segera melewati tes keempat, Youn dapat menerima bola lainnya. Selamat telah menjadi pemimpin regu, pemimpin Chun. Impeng berbicara dengan nada yang sangat sopan. Dia sekarang memperlakukan Youn sebagai sederajat, bukan sebagai kadet belaka. Terima kasih, informasi. Impeng tersenyum dan mengangguk. Dia tidak mengira Youn akan lulus ujian keempat dalam waktu singkat itu. Tentu saja, sebagian karena Sang Munyo. Ada 2 keistimewaan lagi yang diberikan kepada orang yang lulus ujian keempat. Orang itu diberi kamar pribadi untuk menginap. Benarkah? Petik 2. Apakah kamu sangat menyukainya? Youn sepertinya lebih menyukainya daripada ketika dia menerima tanda yang membuktikan dia sebagai pemimpin regu. Itu karena Youn canggung saat berbagi asrama laki-laki dengan perempuan, Munku. Dan hak istimewa lainnya adalah sesuatu yang tidak dia duga. Datanglah ke stasiun Pandai Besi di utara, besok pagi. Pandai Besi. Youn menjadi bingung dan instruktur senior Hou Jinchang menjelaskan. Kami membuat senjata pilihan untuk pemimpin regu yang lulus ujian keempat. Saya pikir ini adalah salah satu yang paling Anda butuhkan saat ini. Haha. Prajurit tingkat master diberi hak istimewa kemanapun mereka pergi dan bahkan di akademi. Hak istimewa tersebut datang sebagai senjata unik untuk membuat pemimpin regu baru.
Youn senang mendengarnya karena dia tidak memiliki senjata sendiri sampai sekarang. Oh, hadiah yang diberikan kepada taruna yang naik melalui ujian pasti seimbang. Itu adalah proses yang ditetapkan untuk membangkitkan prajurit yang kuat, jadi memang begitu. Penjaga kiri Li Hameng kemudian berbicara dengan Youn setelah semuanya selesai. Kalau begitu aku akan menjelaskan kepadamu tentang tes kelima, diperbarui oleh vipnovel.com. Li Hameng kembali ke nada suara yang berwibawa. Apalagi jika Youn telah menjadi pemimpin regu, Hameng adalah seorang penjaga jadi dia masih berpangkat lebih tinggi, jadi tidak masalah. Tes kelima. Youn tidak mengira dia akan mendengar tentang tes kelima secepat ini. Dia mendengar bahwa tes lebih sulit secara eksponensial dimulai dengan tes kelima, tidak banyak yang lulus. Dia dapat lulus ujian keempat dengan mudah karena Youn berada di puncak level master. Tes kelima, melewati Dimensional Cavern. Youn menjadi bingung. Dimensional Cavern adalah salah satu tempat yang belum dibuka untuk taruna. Itu terletak jauh di utara akademi, di mana terdapat bangunan compang camping yang bertuliskan, Gua Segel Iblis di depannya. Bolehkah saya mengikuti tes kapan saja, seperti tes keempat? Ya, tapi Anda harus layak mendapatkannya, diberi kesempatan untuk mengambilnya. Layak untuk? Youn bertanya dan Hameng kembali menatap Youn. Kamu harus berada di puncak level Grandmaster. Youn kehilangan kata pada saat itu. Dia memang berharap dia akan diminta menjadi lebih kuat, tetapi dia tidak berpikir dia akan membutuhkan kekuatan setinggi itu. Untuk mencapai level puncak Grandmaster, Youn perlu meningkatkan setidaknya 3 tingkat kekuatan dari sekarang. Itu tidak mudah. Dan mengingat hanya 100 prajurit terbaik di seluruh cult yang berada di level Grandmaster, itu membuktikan betapa sulitnya menjadi begitu kuat. Hanya ada sekitar 10 kadet rata-rata yang lulus ujian kelima sepanjang sejarah akademi. Mungkin 4 tahun bahkan mungkin tidak cukup waktu. Petik 1. Ini akan sulit. Mungkin memakan waktu terlalu lama. Tidak yakin betapa sulitnya Gua Segel Iblis, karena membutuhkan kondisi yang begitu kuat. Jika Anda terburu-buru, Anda tidak akan menemukan pengertiannya. Jangan terburu-buru. Li Hameng memberikan nasihat singkat, tapi dia tulus dalam kata-katanya. Tujuan akademi adalah untuk membesarkan prajurit yang kuat. Memiliki lebih banyak prajurit tingkat Grandmaster berarti kultus akan tumbuh lebih kuat, jadi Hameng berharap Youn akan segera menjadi pengecut itu. Maka itu saja. Semoga Anda beruntung. Terima kasih Pak. Saya tidak akan mengecewakanmu. Youn membungkuk. Kamu diberhentikan. Li Hameng berbicara dan Youn pergi. Semua instruktur menghela nafas, karena mereka sekarang harus kembali ke tugas dokumentasi kasar mereka. Dan Youn yang mendengar tentang ujian kelima, langsung berjalan menuju gedung perpustakaan. Saya bisa melihat lantai 4 dan 3 sekarang. Youn paling tertarik pada formasi pedang dari Sword Force of Sky Demon yang tertinggal di alas batu mutiara biru di lantai atas. Oh! Instruktur yang menjaga taruna memasuki perpustakaan segera mengenali Chun Youn. Youn adalah salah satu pangeran tanda hitam, dan juga pergi ke lantai 1 dan 2 pada hari yang sama, jadi wajar jika dia ingat. Hah, dia meninggalkan labelnya. Instruktur penutupnya. Semua taruna diharuskan memiliki tanda di dadanya, untuk menunjukkan statusnya. Instruktur menghentikan Youn yang mencoba menuliskan namanya di buklet dan berbicara. Di mana labelmu? Aku mengembalikannya. Kembali. Apakah kamu tidak lulus ujian? Instruktur mengerutkan kening pada saat itu. Dia salah mengira kata itu sebagai Youn yang gagal dalam ujian. Youn kemudian mengeluarkan medali perak dari sakunya dan menunjukkannya kepada instruktur. Hah, ada kata L tertulis di atasnya, yang membuat instruktur menjadi tercengang. Dia tahu itu membuktikan Youn adalah pemimpin regu. Apakah kamu lulus ujian keempat?